Episode 14, Jembatan yang Rapuh. 2 minggu telah berlalu sejak pengusiran Liana. 2 minggu di mana penthouse Ardan berubah menjadi sebuah benteng yang sunyi, dan apartemen Dian terasa seperti tempat persinggahan sementara yang semakin membuat Liana merasa tidak berada di tempat yang semestinya. Ardan tenggelam dalam kerja. Meeting digelar dari pagi hingga larut malam, terkadang bahkan via konferensi video dengan zona waktu yang berbeda hingga dini hari. Dia memimpin Pratama Group dengan tangan besi, membereskan kekacauan yang ditinggalkan Hendra dengan efisiensi yang kejam. Proyek Oasis yang mandek sekarang bergerak kembali dengan kecepatan penuh, mengirim pesan jelas bahwa sang raja telah kembali dan lebih berkuasa dari sebelumnya. Tapi kekuasaan itu terasa hampa. Makanan yang disajikan Ibu Siska terasa seperti abu di mulutnya. Pemandangan megah dari jendelanya tidak lagi menginspirasi, hanya mengingatkannya pada betapa tingginya dia berada, dan betapa jatuhnya dia merasa. Di sudut ruang kerjanya, kanvasnya masih berdiri. Coretan cat airnya yang berantakan, sebuah ledakan warna tanpa bentuk yang mencerminkan kekacauan batinnya, telah mengering. Dia sering menatapnya, bukan dengan rasa puas, tapi dengan frustrasi. Bisnis bisa dia kuasai, tapi bagaimana cara menguasai ini? Bagaimana cara mengeluarkan sesuatu yang indah dari dalam dirinya, ketika yang ada hanya amarah dan rasa sakit? Ibu Siska, dengan keberanian yang dipupuk oleh pengabdian puluhan tahun, suatu hari memberinya nampan berisi teh dan kue kering, bukan hidangan gourmet, tetapi kue nastar sederhana yang biasa dia buat untuk Ardan kecil. "Tuan Ardan," katanya, suara lembutnya memecah kesunyian. "Cobalah. Resep lama." Ardan mengangkat pandangannya dari layar komputer, tatapannya kosong. Lalu, hidungnya menangkap aroma yang familiar. Itu adalah aroma liburan, aroma masa kecil sebelum segalanya berantakan. Dia mengambil satu, menggigitnya. Rasa yang familiar membanjiri lidahnya, membawa serta gelombang nostalgia yang tidak terduga. "Terima kasih, Bu Siska," ucapnya, suaranya serak. Itu adalah kata-kata paling manusiawi yang diucapkannya dalam beberapa hari. "Nyonya Liana. Dia sangat suka kue ini juga," ujar Ibu Siska dengan hati-hati, menyebut nama itu seperti menyentuh ranjau darat. Ardan membeku. Ekspresinya berkerut. Tapi kali ini, amarah tidak datang. Yang datang adalah sebuah kesedihan yang dalam, menusuk. "Apakah dia baik-baik saja?" Pertanyaannya keluar hampir seperti bisikan, seolah-olah dia malu untuk mengatakannya. Ibu Siska mengangguk, senang melihat secercah kemanusiaan itu. "Dia baik, Tuan. Sedih, tapi kuat. Dia banyak menggambar. Dia berhenti sebentar. Seperti Tuan." Ardan memandang ke arah kanvasnya yang berantakan, lalu kembali ke kue di tangannya. Sebuah hubungan terbentuk dalam pikirannya. Liana dan seninya, kekuatan dan keindahannya, dan dirinya sendiri, yang berusaha mati-matian untuk menciptakan sesuatu, apa saja. Dia mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Ibu Siska memahami itu sebagai akhir dari percakapan dan mengundurkan diri. Malam itu, alih-alih bekerja, Ardan berdiri di depan kanvasnya. Dia mengambil kuas, tetapi alih-alih mencoba melukis sesuatu yang abstrak, dia mulai mengecat seluruh kanvas dengan warna biru tua, warna mata Liana. Itu adalah sebuah langkah kecil. Sebuah pengakuan. Sementara itu, di apartemen Dian, Liana mencoba menjalani hidupnya. Dia membantu membereskan apartemen, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan bahkan mulai mengikuti kelas desain online untuk mengisi waktu. Tapi jiwanya tidak ada di sana. Buku sketsanya hampir penuh dengan gambar Ardan. Dalam berbagai sudut, berbagai ekspresi yang marah, yang dingin, yang jarang tersenyum, dan yang hancur yang dilihatnya terakhir kali. Itu adalah sebuah proses penyembuhan, sebuah cara untuk memproses semua yang terjadi. Dian memperhatikannya dengan cemas. "Lo harus keluar, Li. Ketemu orang lain. Nggak baik diem-dieman terus kayak gini." "Gue kenalin temen gue, deh, dia." "Tidak," dipotong Liana dengan lembut tapi tegas. "Aku tidak tertarik. Aku belum siap." "Lo masih nunggu dia, iya?" tanya Dian, tidak percaya. "Setelah dia ngusir lo kayak sampah." "Dia tidak mengusirku karena membenciku," jawab Liana, memandangi sketsa terbarunya, Ardan dengan kepala tertunduk,
bahunya terlihat menanggung beban yang sangat berat. Dia mengusirku karena melihatnya membuatnya terluka. Dia perlu menyembuhkan lukanya sendiri dulu. Lo kedengeran kayak psikolog aja, gerutu Dian, tapi dia tidak bisa menyangkal ketenangan baru yang dilihatnya pada sahabatnya. Liana tidak lagi putus asa. Dia menunggu dengan sabar. Keesokan harinya, sebuah paket kecil datang untuk Liana. Kali ini, ada sebuah kartu yang disertakan. Tulisan Ardan yang tajam dan efisien hanya berisi satu baris. Untuk peralatan yang lebih baik. Hadiahnya adalah sebuah stylus pen tablet grafis profesional bermerek mahal. Sebuah alat untuk seniman digital. Itu adalah sebuah loncatan dari hadiah sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menggambar lagi. Ini tentang mengembangkan bakatnya. Tentang memandangnya bukan hanya sebagai seorang hobiis, tetapi sebagai seorang yang serius. Liana memegang stylus itu, matanya berkaca-kaca. Dia tidak membalas dengan pesan. Sebaliknya, dia duduk di depan laptop Dian yang sederhana, memasang stylusnya, dan mulai menggambar. Dia tidak menggambar Ardan kali ini. Dia menggambar penthouse. Tapi bukan penthouse yang megah dan dingin. Dia menggambar sudut-sudut yang pernah mereka bagi, dapur tempat dia membuatkan teh untuknya, balkon tempat dia melukis, sudut perpustakaan tempat mereka hampir bertengkar, dan ruang santai tempat mereka menghabiskan hari normal mereka. Dia menggambarnya dengan hangat, dengan cahaya yang lembut, mengubah sangkar emas menjadi sebuah rumah dalam ingatannya. Dia mencetaknya di atas kertas foto berkualitas terbaik yang bisa dia beli dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop polos. Dia tidak menulis apapun. Hanya gambar. Dia mengirimkannya ke Pratama Tower, alamat kantornya, bukan penthouse-nya. Itu kurang personal, kurang mengancam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, Raffi memasuki ruangan kerja Ardan dengan laporan baru. Dia menemukan bosnya tidak sedang melihat layar komputer, tetapi memandangi selembar kertas foto yang disandarkan di dekat keyboardnya. Raffi meliriknya. Itu adalah sebuah gambar digital yang dicetak, menggambarkan interior penthouse, tetapi terasa hangat, hidup, seperti yang belum pernah dirasakannya. Itu dari. Raffi tidak menyelesaikan kalimatnya. Ardan mengangguk, hampir tidak terlihat. Dia melihat sesuatu yang bahkan tidak pernah saya lihat, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Raffi. Dia tidak menyembunyikan gambar itu. Dia menyandarkannya di rak buku, terlihat dari mejanya. Sebuah pengakuan publik kecil di ruang privatnya. Percakapan diam-diam mereka terus berlanjut. Ardan mengirimkan buku seni langka yang dia temukan di lelang. Liana mengirimkan sketsa cepat pemandangan dari jendela apartemen Dian, pandangan dunianya yang sekarang. Mereka tidak saling meminta maaf. Tidak membahas masa lalu. Tidak mendiskusikan masa depan. Mereka hanya berbagi seni. Berbagi cara mereka melihat dunia. Itu adalah bahasa yang mereka kembangkan, sebuah jembatan yang sangat rapuh yang membentang di antara dua menara kesendirian mereka. Suatu sore, Ardan melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih mengirim paket, dia menelepon Ibu Siska ke ruang kerjanya. "Bu Siska," ujarnya, suaranya datar tapi tanpa ketajaman biasanya. "Bibinya Liana. Bagaimana kondisinya?" Ibu Siska terkejut. "Bibi Rina, Tuan. Menurut laporan dari perawat, kondisinya stabil. Pengobatan berjalan baik." Ardan mengangguk. "Baik. Pastikan dia mendapatkan yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan." "Tentu, Tuan." Dan dia berhenti, seolah berjuang dengan kata-katanya. "Dan mungkin, kirimkan beberapa kue nastar itu untuknya juga. Atas nama Liana." Itu adalah sebuah perintah, tapi juga sebuah pengakuan. Sebuah cara untuk merawat Liana dengan merawat orang yang dicintainya. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa dia masih peduli, tanpa harus mengatakannya langsung. Ibu Siska tersenyum, sebuah senyum kecil dan penuh kemenangan. "Sebaiknya, Tuan." Ketika kue dan laporan kesehatan Bibi Rina yang rincin sampai di apartemen Dian, disertai pesan bahwa itu dikirim, sesuai permintaan Tuan Ardan, Liana akhirnya menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan lega. Dia memahami pesannya. Dia memahami bahasa mereka.
Dia tidak mengirim pesan terima kasih. Sebaliknya, dia menghabiskan 2 hari berikutnya menyelesaikan sebuah gambar yang sangat detail, portret Ardan berdasarkan ingatannya, tetapi bukan sebagai pria yang hancur atau CEO yang marah. Dia melukisnya sebagai pria yang dia lihat tersembunyi di dalam semua lapisan itu, kuat, tetapi adil. Berkuasa, tetapi tidak kejam. Terluka, tetapi mampu mencintai. Dia mengirimkannya, tanpa pesan. Ketika Ardan membukanya, dia diam untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat dirinya sendiri bukan melalui cermin atau lensa kamera, tetapi melalui mata Liana. Dan gambaran itu, meskipun tidak sempurna, terasa seperti sebuah tujuan. Sebuah kemungkinan. Dia meletakkan gambar itu di laci mejanya, bukan dipajang. Tapi dia tidak menguncinya. Itu disimpan dengan aman, tetapi bisa diakses. Seperti hatinya sendiri. Jembatan itu masih rapuh. Masing-masing masih berada di sisi jurang mereka sendiri. Tapi dengan setiap pertukaran diam-diam, dengan setiap upaya untuk memahami bahasa hati yang lain, jembatan itu menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih nyata. Mereka belum siap untuk bertemu. Tapi mereka tidak lagi benar-benar terpisah. Bersambung.